Jangan lupa di like, kemudian di subscribe, dan diaktifkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Gampang dan Menyenangkan. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi trigonometri kelas 10 ya. Materi yang kita bahas adalah tentang identitas trigonometri ya. Di sini kita akan membahas identitas trigonometri. Oke, pertama kita ingatkan kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi tentang perbandingan trigonometri ya. Ingat, trigonometri itu berlakunya di segitiga siku-siku ya. Di sini ada segitiga A, B, C ya. Sisi vertikal kita misalkan sebagai Y, kemudian yang horizontal adalah X, dan yang miringnya adalah R. Oke, pertama masih ingat kan sin alfa ya. Sin itu adalah depan per miring ya. Ingat, depan per miring berarti Y per R ya. Itu adalah sin. Kemudian cos, masih ingat cos? Cos adalah samping per miring ya, artinya perbandingan X dengan R ya, berarti X per R. Kemudian untuk tangen, tangen itu desa ya, ingat aja desa, depan per samping ya, berarti Y per X ya. Itu perbandingan trigonometri yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita lihat kuadran, ini juga sudah kita pelajari, kuadran 1 sampai kuadran 4. Kita ingatkan kembali, di kuadran 1 semuanya bernilai positif ya. Kemudian di kuadran kedua yang positif cuman sin, cos sama tangennya bernilai negatif. Kemudian di kuadran ketiga yang positif adalah tangen ya, cos sama sinnya bernilai negatif. Kemudian di kuadran keempat yang positif adalah cos saja, sin sama tangennya bernilai negatif. Ini sudah juga kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, atau dicek di video sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat identitas trigonometri dasar ya. Pertama, hubungan kebalikan ya. Hubungan kebalikan. Oke. Di sini ada kosekan ya. Kosekan itu sama dengan 1 per sin ya. Jadi kosekan itu kebalikan dari sin ya. 1 per sin. Jadi sama dengan 1 per sin tadi apa? Sin itu adalah Y per R ya. Jadi 1 per Y per R ya. Jadi ini kalau kita sederhanakan akan menjadi R per Y ya. Atau boleh kita tulis juga sin alfa itu sama dengan 1 per kosekan alfa ya. Jadi dia saling berkebalikan. Kalau kosekan 1 per sin, kalau sin 1 per kosekan ya. Kemudian yang kedua, sekan. Sekan alfa itu sama dengan 1 per cos alfa ya. Ini sama dengan 1 per cos tadi adalah X per R ya. Jadi kalau kita sederhanakan jadi R per X ya. Atau boleh juga kita tulis cos alfa itu sama dengan 1 per sekan alfa ya. Jadi dia kebalikan ya. Kemudian yang ketiga, kotangen alfa itu sama dengan 1 per tangen alfa. 1 per tangen alfa sama dengan 1 per tangen tadi Y per X ya. Berarti ini kalau sederhanakan jadi X per Y. Atau boleh kita sederhanakan menjadi tan alfa itu sama dengan 1 per kotangen alfa. Oke, kemudian kita lanjut identitas trigonometri dasar, hubungan perbandingan. Kalau yang tadi hubungan kebalikan, sekarang hubungan perbandingan. Oke, tangen alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa ya. Jadi tangen itu perbandingan antara sin dengan cos. Kemudian kotangen itu sama dengan kebalikan dari tangen ya. Kebalikan dari tangen. Berarti ini sama dengan 1 per sin alfa per cos alfa, karena tadi tangen itu sin per cos. Ini dia, kita ubah tangen itu jadi sin per cos. Kalau kita sederhanakan akan menjadi cos per sin ya, dibalik ya. Ini kotangen. Kemudian kita lihat di sini ada sebuah lingkaran, kemudian ada segitiga OP P aksen ya.
OP P aksen. Jadi siku-siku di titik P. Di sini ada sudut alfa ya. Ini sisi X, ini Y. Ini kita anggap jari-jarinya atau R-nya kita anggap 1 ya. Jadi di sini berlaku Pitagoras ya. Berarti OP aksen kuadrat ya, berarti sisi miring kuadrat. OP aksen kuadrat ya. Berarti OP aksen kuadrat ditambah dengan PP aksen kuadrat itu sama dengan OP kuadrat ya. Jadi P aksennya ini ya. Ini P aksen, berarti OP aksen kuadrat ditambah dengan PP aksen kuadrat itu sama dengan OP kuadrat. Ini rumus Pitagoras ya. Kemudian kita ganti OP aksen. OP aksen berarti yang ini ya, sisi yang datar. Ini kita anggap sebagai X, berarti jadi X kuadrat. PP aksen itu adalah Y, makanya di sini jadi Y kuadrat. Sama dengan OP. OP itu adalah R. Panjangnya adalah 1, makanya di sini kita tulis 1. Kemudian pada segitiga ini, kalau ditanya cos alfa, berarti cos alfa, cos tadi rumusnya samping per miring ya, X per 1 ya, berarti di sini X per 1. Kemudian kalau sin ya, kalau sin alfa, sin itu berarti Y per R ya, berarti Y per 1 ya. Ingat lagi yang pertama tadi. Oke, karena X sama dengan cos alfa. Oh, ini dari mana datangnya ya? Ini kalau kita jadikan X sama dengan, berarti X sama dengan cos alfa dikali 1 kan, makanya X sama dengan cos alfa. Dan ya, kalau ini kita kalikan berarti Y sama dengan sin alfa ya, makanya dan Y sama dengan sin alfa, maka diperoleh ya cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Oke, tadi kan X kuadrat tambah Y kuadrat kan, X nya kita ganti dengan cos, berarti jadi cos kuadrat ya. Kemudian Y nya kita ganti dengan sin, berarti sin kuadrat ya, sin kuadrat alfa sama dengan 1 ya. Ini rumus identitas yang pertama. Kemudian kita lihat lagi, jika kedua ruas persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 dibagi dengan X kuadrat, maka diperoleh ya. Jadi dari persamaan Pitagoras tadi kan jumpa X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 1. Jika ini masing-masingnya kita bagi dengan X kuadrat, maka diperoleh ya. Jadi X kuadrat per X kuadrat ditambah Y kuadrat per X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat ya. Jadi semuanya kita bagi dengan X kuadrat. Oke, ini akan menjadi X kuadrat bagi X kuadrat kan sama dengan 1 ditambah Y per X ya. Ini kita kuadratkan, kita keluarkan kuadratnya, sama dengan 1 per X dikuadratkan. Oke. Kemudian substitusikan. Dari gambar ini, tangen alfa, tangen itu Y per X, depan per samping ya, berarti Y per X, makanya tangennya sama dengan Y per X. Dan sekan, sekan itu kebalikan dari cos. Kalau cos tadi X per 1, berarti sekan sama dengan 1 per X. Jadi kalau yang tangen dan sekan ini kita substitusikan ke persamaan ini, maka akan diperoleh ya, ini satunya tetap ya, satunya tetap. Kemudian Y per X, Y per X tadi adalah tangen ya, berarti jadi tangen kuadrat ya, sama dengan 1 per X. 1 per X tadi adalah sekan alfa, makanya di sini jadi sekan kuadrat alfa. Ini adalah rumus identitas yang kedua. Oke, untuk yang selanjutnya, tadi kedua ruas kita bagi dengan X kuadrat. Sekarang kedua ruasnya kita bagi dengan Y kuadrat ya, berarti jadinya X kuadrat per Y kuadrat ditambah dengan Y kuadrat per Y kuadrat sama dengan 1 per Y kuadrat. Oke, berarti ini X per Y dikuadratkan ditambah Y kuadrat per Y kuadrat, ini jadi 1 kan, sama dengan 1 per Y dikuadratkan. Oke, dari persamaan segitiga ini, kotangen itu kan kebalikan dari tangen. Tangen tadi kan Y per X, berarti
kotangen X per Y. Kemudian kosekan itu kan kebalikan dari sin. Sin itu kan Y per 1. Ya, jadi kalau kosekan berarti 1 per Y. Kita substitusikan ke persamaan ini, maka akan menjadi X per Y. Lihat, X per Y adalah kotangen, makanya di sini jadi kotangen kuadrat alfa. Y kuadrat per Y kuadrat itu kan sama dengan 1, ya, ditambah 1 sama dengan 1 per Y. 1 per Y itu kan kosekan, makanya di sini kosekan kuadrat alfa. Jadi identitas yang ketiga itu kotangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Oke, dari ketiga kegiatan di atas dapat kita jumpai 3 rumus identitas trigonometri. Yang pertama, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ini bisa kita balik ya. Jadi kalau misalkan kita jadikan sin kuadrat sama dengan, berarti sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos kuadrat, atau cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Ya, jadi masing-masing ini bisa diubah menjadi 3 bentuk rumus ya. Kemudian yang kedua, 1 ditambah tangen kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Ini juga bisa dibalik. Kemudian yang ketiga, kotangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Inilah rumus identitas trigonometri. Sekarang kita lihat contoh soal ya. Soal yang pertama, buktikanlah sin alfa dikali cos alfa dikali dengan tangen alfa itu sama dengan 1 ditambah cos alfa dikali dengan 1 dikurang cos alfa. Oke, sekarang kita buktikan ya. Kita buktikan. Kita lihat ruas yang kiri. Ruas yang kiri di sini adalah sin alfa dikali cos alfa dikali tangen alfa. Berarti ini sama dengan tangennya kita ubah menjadi sin per cos ya. Tadi sudah kita lihat, ini sinnya tetap, cosnya tetap, tangen kita rubah menjadi sin alfa per cos alfa. Kemudian selanjutnya, ini cos alfa dengan cos alfa kan habis nih, bisa dibagi. Cos alfa bagi cos alfa kan 1, berarti kan tinggal sin alfa dikali sin alfa. Berarti ini jadi sin kuadrat alfa ya. Oke, sin kuadrat alfa itu kan sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa ya. Yang ada rumus tadi kan sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi kalau sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa, sama dengan ini kita faktorkan ya, kita faktorkan jadi 1 ditambah cos alfa dikali 1 dikurang cos alfa. Oke, ruas kanan terbukti ya. Jadi 1 ditambah cos alfa 1 kurang cos alfa sama dengan yang ruas kanan, berarti terbukti ya. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, buktikanlah sin kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa dikali cos kuadrat alfa ditambah cos pangkat 4 alfa sama dengan 1. Lumayan panjang ya. Oke, sekarang kita buktikan. Kita lihat lagi ruas kiri. Ruas kirinya adalah sin kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa cos kuadrat alfa ditambah dengan cos pangkat 4 alfa ya. Oke, sama dengan, oke, di sini sin kuadrat alfanya tetap kita buat sin kuadrat alfa. Ini ada sin kuadrat alfa, ini juga ada sin kuadrat alfa. Berarti kita keluarkan sin kuadrat alfanya. Berarti ini kalau kita kalikan sin kuadrat alfa dikali 1 jadi sin kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa dikali cos kuadrat alfa menjadi sin kuadrat alfa cos kuadrat alfa. Ini tetap ya. Kemudian oke, kemudian sin kuadrat alfa yang di ini kita ganti lagi menjadi 1 dikurang cos kuadrat alfa ya. Ini jadi 1 dikurang cos kuadrat alfa ditambah 1 dikali 1 ditambah cos kuadrat alfa. Ini tetap yang di belakang, cos pangkat 4 alfa. Ini sama dengan ya. Ini kalau kita kalikan, kita kali pelangi, kalikan 1 ini akan menjadi 1 kali 1 ya. 1 dikali cos kuadrat alfa cos kuadrat alfa min cos kuadrat alfa dikali 1 jadi min cos kuadrat alfa. Habiskan sama yang cos kuadrat alfa tadi. Kemudian min cos kuadrat alfa dikali dengan cos kuadrat alfa itu akan menjadi min cos pangkat 4 alfa ditambah nih tetap cos pangkat 4 alfa
Oke, ini negatif, ini positif, sama kan? Ya udah, berarti kalau kita jumlahkan akan habis ya, maka tinggal 1 yang di depan ya. Berarti ini ruas kanan terbukti, ruas kanannya 1 sama dengan yang di atas, berarti terbukti. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.